Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'dah. Para ikhwan fillah, para sahabat-sahabat sekalian, mari kita dengarkan bagaimana Pak Rudi Yohanes, seorang pendeta ini memframing agar supaya Pak Dance Momak yang menjadi seorang mu'alaf ini kembali lagi kepada kekristenannya. Pendeta Dance ini adalah seorang mu'alaf baru. Pendeta Dance ini bukan pendeta kaleng-kaleng, karena pendeta Dance ini adalah utusan perdamaian dunia, seperti itu. Di pendeta ini adalah sering sekali keluar negeri, yaitu dengan misi perdamaian dunia, sehingga beliau pendeta Dance ini bukan pendeta sembarang pendeta. Untuk itulah kemudian banyak kekristenan kecewa kepada Pak Dance, karena Pak Dance ini orangnya sebenarnya memang cerdas gitu loh ya, dan alhamdulillah mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kejadian ini banyak pendeta-pendeta atau Kristen-Kristen lainnya ini menjadi seorang mu'alaf seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana pendapat pendeta Rudi Yohanes ini untuk membuat framing agar supaya Yesus diakui sebagai Tuhan. Yang pertama yang dikatakan oleh Pak Rudi yaitu tentang diungkapkan perbedaan antara Nabi Isa dengan Yesus dan seterusnya. Terus kemudian misi-misi Yesus itu, artinya Yesus ini katanya mengabarkan nabi-nabi palsu yang memframing bahwa seakan-akan Rudi Yohanes ini mau memfitnah Islam seperti itu. Cuman tidak ada keberanian untuk itu karena memang berada di zoom-zoomnya Muslim seperti itu. Dan kemudian bahkan Rudi Yohanes ini menjelaskan tentang Tuhan yang kalau Tuhan menjadi manusia gak ada yang larang seperti itu, sampai seperti itulah pendapat Rudi Yohanes. Yuk nanti silakan dengerin dulu bagaimana pendapatnya Rudi Yohanes. Nanti insya Allah akan saya komentari setelah Rudi Yohanes ini mengomentari seperti itu. Yuk mari kita saksikan bersama pendapatnya pendeta Rudi Yohanes yang sedang berdialog dengan pendeta Dance, seperti itulah. Maka insya Allah nanti saya akan sedikit memberikan komentar juga ya di sini tentang pendapat Rudi Yohanes. Selamat menyaksikan. Kemudian ibunya Yesus Maria, bapaknya Yusuf, bapak duniawinya. Sementara Isa, ibunya Maryam. Maryam ini tidak punya suami sampai akhir hayatnya. Bukan sampai akhir hayat, karena tidak dijelaskan Maryam itu wafat atau apa, kita nggak tahu. Terpenting dia tidak punya suami, dikatakan di sana. Kemudian banyak lagi yang merujuk kepada berbagai perbedaan. Nabi Isa silsilahnya nggak ada ditulis di Al-Quran. Yesus silsilahnya jelas mulai dari Adam sampai ke bawah. Jadi orang yang jelas ya. Ada nggak yang menyiarkan lagi siaran ini karena disulpikan patah-patah di tempatku apa ya? Saya kurang paham ini. Saya. Di Dewan Channel tuh boleh. Mana di Pena? Di Zion Channel. Ya, tempat saya juga. Tempat saya juga. Iya, saya juga. Ya. Tunggu sebelum itu, yang Muslim di mana tadi? CCC Ono Channel Official. CCC? Ya. One Channel Official. Ono Channel Official. Ono? Oni. Oh, Oscar November Eko. Oni.
Oni apa? Oni apa bang? Oni apa bang Wan? Profesional. Oke. Menurut Pak Ganja, sambil nunggu ya, itu Tuhan kurios gitu. Jadi sosok Yesus dulu, baru silsilahnya. Ya, sorry. Pak Ganja menjelaskan Yesus itu siapa, Pak Rudi menjelaskan silsilahnya. Jadi nggak kalah gitu loh. Lanjut ya. Ya lanjut. Ya, tetap pada konsentrasi kita Isa bukan Yesus ya. Kemudian kalau kita mempertegas bahwa Nabi Isa menubuatkan kedatangan namanya Ahmad. Yesus tidak pernah mempertegas atau menubuatkan kedatangan Ahmad, melainkan nabi-nabi palsu. Ya, itu sudah berbeda. Maka aku bilang biarkan dua berbeda. Kalau kita paksakan itu adalah sama, itu satu hal yang tidak enak didengar ya. Dan kita tahu bahwa surah 4 ayat 157 tidak akan bisa dicabut. Karena itu jelas bahwa di sana Nabi Isa itu tidak disalib. Sementara kalau di dalam Bible dikatakan Yesus disalib, kecuali Yesus Barabas, dia digantikan oleh Yesus yang namanya Kristus, diserupakan namanya, ya itu beda. Nah, sekarang mengenai Yesus Tuhan apa enggak? Kalau Tuhan datang ke dunia ini, siapa yang bisa larang? Gak ada yang bisa larang. Suka-suka Tuhan. Kalau kita merujuk zaman dahulu, Tuhan datang dalam bentuk tiang awan, tiang api. Apa panggilan Musa kepada tiang awan? Tuhan. Apa panggilan Musa kepada tiang api? Tuhan. Apakah tiang awan, tiang api adalah Tuhan? Iya. Kok bisa? Karena Musa memanggilnya Tuhan sama tiang awan, tiang api itu. Oh bukan, Tuhan kan ada di sorga. Betul. Tuhan ada di sorga. Tidak mungkin si Musa mengatakan Tuhan di sorga gitu. Enggak. Kelamaan. Tuhan katanya sama tiang awan. Ya Tuhan. Tuhan katanya sama tiang api. Kenapa bisa demikian? Karena suara itu keluar dari tiang awan, tiang api. Sekarang suara itu keluar dari Yesus. Kenapa tidak bisa dipanggil Tuhan? Kan unik. Nanti Pak Dens, coba buka Al-Quran surah 28 ayat 30 biar Pak Dens tahu. Di sana dari sebatang pohon keluar suara mengaku dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kenapa ketika dalam pohon orang tak banyak ribut-ribut, ketika menjadi manusia orang ribut-ribut? Nah, ini satu pertanyaan ya. Kalau dibilang, wah di situ kan kurios ini segala macam. Kalau kita merujuk Yohanes 20 ayat 28, Thomas saja mengatakan teos. Kalau memang harus itu. Kalau memang kurios dan ini segala macam, zaman dahulu belum ada tata bahasa. Zaman sekarang bisa jadi, sudah ada. Kalau dikatakan, wah itu dari Abdullah bin Abdul Qadir Munshi yang mentranslate, ya Tuhan jadi Tuhan. Maka seluruh kata Tuhan di dalam kitab suci apapun, salah lagi, itu bukan. Halo, jangan salah Pak Rudi. Jangan framing. Itu Muslim itu bukan. Yang Tuhan ke Tuhan itu oleh Dekker, bukan apabila menunjukkan oleh Muslim, bukan. Salah Pak Rudi. Itu dalam format bahasa Melayu, aku bilang. Enggak, iya. Itu bahasa Belanda itu, dari Tuhan ke Tuhan, oleh Dekker. Itu dia, tapi yang ditanya dalam bahasa Melayu, yang mentafsir Alkitab pertama kan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Itu mengizinkan pakai kata Allah. Beda. Ya. Oh enggak, Tuhan. Salah kan? Boleh. Ya, sorry, lanjut. Ya, jadi itu terjemahan ya. Jadi kita pikir ya sudah. Nah, kemudian kalau dikatakan lagi di sini bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke. Sekarang apakah juru selamat itu bisa manusia biasa? Gak bisa. Ya, sudah jelas dibilang telah lahir bagi kita juru selamat. Di Matius, di Lukas dijelaskan juga itu ya. Dan kemudian di Yesaya Lukas 2 nomor 11. Ya, 11 dan 47 ada juga itu ya. Dan dibilang lagi di Yesaya itu juru selamat itu hanya Tuhan. Tak ada juru selamat selain Tuhan ya, gak ada itu. Ya, terus masa kami percaya manusia jadi juru selamat? Kami gak bisa, hanya Tuhan ya. Kemudian kalau mengenai ketuhanan Yesus, itu nanti kita bahas terpisah saja. Karena saya harus menjelaskan sama Pak Dens ini harus step by step. Silakan. Jadi tetap Rudi Pak Danja mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi di sana juga ada Korelius, terserah. Mungkin bahasanya yang dulu itu belum lengkap, mungkin bahasa sekarang dilengkapi menjadi Tuhan. Silakan Pak Danja. Nah, itulah beberapa kalimat yang disampaikan oleh Pendeta Rudi ya.
Di situ Pak Rudi menjelaskan tentang perbedaan Yesus dan Isa, seperti itulah. Nah sebenarnya gini, Yesus sendiri di dalam Bible itu banyak sekali, bukan hanya satu ya. Nama-nama Yesus di dalam Bible itu banyak gitu loh. Artinya seakan-akan ketika ada kalimat Yesus misalkan seperti itu, seakan-akan mereka itu menuju pada satu orang, padahal faktanya di dalam Bible itu banyak sekali nama Yesus ya. Termasuk tadi yang dikatakan Yesus, bahkan Yesus yang mau dihukum ini, yang mau dihukum atau mau disalib ini, itu ada juga selain daripada Yesus yang dimaksud gitu loh. Artinya di dalam Bible itu banyak sekali nama Yesus seperti itu. Dan Pak Rudi tadi menyinggung masalah nabi-nabi palsu dan seterusnya. Sebenarnya kalau Pak Rudi ini mau jujur ya, itu tidak ada kaitannya dengan Islam sebenarnya. Karena apa? Karena di dalam Bible itu sendiri, seperti di dalam Matius pasal 7 nomor yang 15 itu dikatakan seperti ini. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, kalau misalkan di dalam hatinya atau di dalam pemikiran Pak Rudi bahwa nabi palsu itu adalah dari kalangan Islam, Pak Rudi ini berarti tidak tahu tentang kalimat-kalimat ini, seperti itu. Contohnya gini ya. Bahkan di dalam Matius itu tadi, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya dia itu menyamar jadi Kristen gitu loh. Artinya dia itu menyamar jadi pengikut Yesus, seperti itu. Nah, tidak ada orang Islam ataupun Nabi Muhammad SAW ini menyamar jadi Kristen, tidak ada. Karena Islam ini memang datang dari Allah, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira yang menyamar ini siapa ya? Yang kemudian musuhnya kemudian menyamar jadi pengikut Yesus, siapa? Ya, kalau yang saya analisa ini cuman satu orang gitu loh. Awalnya itu musuh, kemudian lama-lama dia itu mengaku-ngaku menjadi pengikut Yesus. Siapa? Yaitu di zaman Yesus itu juga satu orang. Menurut pandangan saya sepertinya mengacu kepada satu orang ya, yaitu mohon maaf kalau salah, tapi saya menilai ini adalah Paulus, seperti itu. Karena Paulus ini kemudian mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus dan menjual-jual nama Yesus, seperti itu. Nah, kemudian di dalam di Yohanes itu ya, di Yohanes pasal 2 nomor yang ke-18 sampai 19 itu dikatakan seperti ini, berpesan. Yohanes ini berpesan seperti ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang kamu dengar, Antikristus akan datang sekarang. Telah bangkit banyak Antikristus, seperti itu. Nah, kalau Yohanes saja mengatakan sekarang sudah bangkit Antikristus, itu menunjukkan bahwa Antikristus itu sejak zaman Yohanes itu ada, seperti itu. Bahkan di nomor 19-nya Yohanes pasal 2, di nomor 19-nya dikatakan mereka berasal dari kita. Nah, ini perhatikan ini kata-katanya. Mereka berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh dengan kita. Nah, yang disebut nabi palsu, yang disebut antikristus ini adalah berasal dari internal kekristenan itu sendiri. Seperti itu. Bahkan di dalam Yohanes 4, itu dikatakan antikristus itu ada di zaman Yohanes, itu sudah ada gitu loh. Nah, pertanyaannya, siapakah kira-kira yang menyamar seperti domba gitu loh? Antikristus atau nabi palsu atau apapun itu, siapa yang kira-kira menyamar jadi domba ini, seperti itulah. Nah, menurut pandangan saya hanya ada satu orang ketika di zaman Yohanes gitu loh.
Karena apa? Karena dari profilnya ketika bertemu dengan Yesus aja ngaku-ngaku Paulus ini ketika ketemu dengan Yesus aja sudah ada kejanggalan gitu loh. Ada, menurut saya sih ada janggalan. Contohnya gini ya. Ketika Paulus ini mengaku ketemu Yesus, kemudian gini, pada suatu saat itu berjalan di sebuah padang gurun ya, tiba-tiba ada cahaya dan Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan, seperti itu. Nah, ketika Paulus ini melihat cahaya, langsung dia itu mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Belum tahu siapa yang datang, Paulus ini sudah berani menyatakan itu Tuhan. Saya analogikan begini ya. Contohnya gini, misalkan gini, ada orang berjalan di laut gitu loh, di pinggir laut. Kemudian ada cahaya datang, piu. Masa langsung berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Padahal belum tahu siapa itu. Cahaya itu siapa? Apakah cahaya itu iblis? Apakah cahaya itu jin? Apakah cahaya itu setan? Apakah apa? Itu belum tahu. Tapi Paulus di sini sudah berani mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Nah, ini kalau yang datang itu iblis, otomatis di sini adalah iblis yang dianggap sebagai Tuhan, seperti itu. Mohon maaf ya, ini cuman penjelasan aja ya sebenarnya, bukan pendapat saya ya, pendapat saya pribadi mengenai menganalogikan pertemuan Paulus dengan yang mengaku-ngaku Paulus bertemu dengan Yesus gitu. Nah, kemudian mengenai masalah masalah Yesus sendiri, pribadi Yesus seperti ini. Yesus itu di dalam Yohanes 14 nomor 24 itu berkata, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus ini hanyalah utusan, seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, itu tidak pernah. Tetapi Yesus dengan polos, dengan tegas mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan, seperti itu. Dan semua yang dikatakan oleh Yesus itu firman dari Bapa, itu menurut Bible gitu loh, seperti itu loh. Bahkan di dalam Yohanes pasal 17, di dalam Yohanes pasal 17 nomor yang ketiga kalau salah ya, itu adalah Yesus berkata begini, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, ini pernyataan Paulus. Lalu dari mana mereka itu menuhankan Yesus gitu? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu siapa yang menuhankan Yesus? Karena menuhankan Yesus itu bukan ajakan Yesus, bukan ajaran Yesus, seperti itu. Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor yang ketiga ini sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Artinya di sini Yesus cuman utusan, seperti itulah. Nah, itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan, tapi saya akan menambahkan sedikit ya. Tadi Bapak Rudi Bapak Rudi mengatakan seperti itu. Kalau misalkan Tuhan mau datang jadi manusia ke bumi ini, lalu siapa yang bisa melarang? Nah, seperti itu. Persoalannya bukan seperti itu gitu loh. Bukan siapa yang melarang, tetapi di sini misalkan gini, ketika Tuhan menjelma menjadi manusia seperti keyakinan pendeta Rudi ini, kemudian menjelma jadi Tuhan, masa iya ketika menjelma langsung ditangkap oleh Romawi, dibunuh gitu, seperti itu? Ini sebenarnya menghina Tuhan gitu loh. Nah, Tuhan itu adalah abadi gitu loh. Siapapun pasti percaya Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi. Nah, ketika ada perubahan, misalkan Tuhan berubah menjadi manusia, maka disebut ini tidak bisa dikategorikan abadi.
Berubah aja itu tidak abadi, apalagi sampai mati gitu loh. Berubah aja ini tidak abadi. Maka segala sesuatu yang tidak abadi tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan. Seperti itulah. Nah kemudian Pak Rudi tadi mengatakan suaranya keluar dari tiang api. Terus kemudian suaranya keluar dari sebatang pohon dan seterusnya. Maka Musa memanggilnya sebagai Tuhan. Oh Tuhan. Sebenarnya Pak Rudi ini tidak tahu ya. Yang dimaksud itu bukan tiang apinya atau bukan batang pohonnya yang disebut Tuhan. Tetapi firman yang diterimanya gitu loh. Oleh Nabi Musa gitu loh. Seperti itulah gitu loh. Bukan ketika menyebut nama ketika menyebut Tuhan, bukan berarti ke sebatang pohonnya gitu loh. Bukan ke sebatang pohonnya. Karena apa? Karena Nabi Musa tidak pernah menganggap sebatang pohon itu sebagai Tuhan atau api itu sebagai Tuhan, tidak gitu loh. Bukan itu, tetapi ketika yang berada di yang dari balik pohon itu adalah Allah berfirman gitu loh. Bukan ke batang pohonnya, bukan berarti Tuhan ada di dalam pohon nongkrong kemudian pohonnya disebut Tuhan, tidak seperti itu. Ini menandakan logika Pak Rudi ini adalah dangkal. Sehingga kedangkalan logikanya menyebabkan dia itu menjadi tidak tahu apa-apa dan akhirnya sesat dan menyesatkan, seperti itu. Nah ibarat gini ya, seperti ini, misalkan gini ya. Saya logikakan dengan yang sangat sederhana aja. Misalkan gini, saya adalah nelpon ke Pak Rudi gitu. Suara saya kan keluar dari HP-nya Pak Rudi. Kan seperti itu. Nah, apakah HP itu saya? Tidak. Apakah HP-nya Pak Rudi itu saya? Walaupun misalkan Pak Rudi mengatakan, oh Hasan, padahal mengatakan seperti itu ke HP-nya, bukan berarti Pak Rudi ini bukan berarti Pak Rudi menganggap HP-nya itu Hasan, tidak. Seperti itu juga ketika Allah berfirman di balik sebatang pohon, bukan berarti Tuhan itu berada di dalam pohon, tidak. Disinilah kedangkalan pemahaman Pak Rudi. Karena apa? Karena Pak Rudi ini memang condong pada penyembahan berhala, seperti itu. Jadi semua itu mau dikait-kaitkan. Ketika misalkan Yesus menyampaikan firman gitu, Yesus menyampaikan firman kepada orang lain, dikira Tuhan berada atau nongkrong di dalam diri Yesus, kemudian Yesusnya dianggap Tuhan juga, seperti itu. Ini kan logika yang dangkal sebenarnya. Ibarat suara saya berada dalam HP-nya Pak Rudi. Masa HP-nya Pak Rudi dikira saya sendiri? Kan tidak mungkin gitu loh. Masa HP dikira, wah HP ini adalah Hasan sendiri, HP saya ini apa? Saya cuma lewat berbicara melalui HP gitu loh. Jangan mengatakan HP itu saya, jangan. HP tetap HP, saya tetap saya gitu. Begitu juga kalau Yesus itu mengatakan utusan, ya tetap utusan. Jangan sampai mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Itu namanya itu namanya sudah sesat gitu loh. Seperti itulah logika. Bahkan Rudi Yohanes tadi mengatakan juru selamat itu, padahal di dalam Yesaya itu sudah jelas ya dikatakan bahwa juru selamat telah lahir. Artinya ini gak ada hubungannya dengan Yesus, padahal ini di zaman Yesaya gitu. Di zaman Yesaya kalimat ini sudah tertulis seperti ini. Juru selamat telah lahir di kota Daud. Artinya di sini telah lahir. Pada zaman Yesaya aja sudah telah lahir gitu. Kok dikait-kaitkan dengan Yesus gitu, ada apa gitu. Padahal di situ kalimatnya telah lahir. Ini gak ada hubungannya. Yang disebut Masias ini adalah Yesus itu sendiri. Gak ada hubungannya seperti inilah ketidakpahaman Bang Rudi, tidak mencerna kalimat itu dari tidak mencerna
konteksnya dari per kalimat dibaca berulang-ulang, sehingga apa? Sehingga Pak Rudi ini mengira Yesus itu sebagai Tuhan, padahal ini bukan Tuhan gitu Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan seperti itu. Yesus ini tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana yang saya katakan tadi ya, di dalam seperti yang saya tadi katakan bahwa di mana ya, ini ya, di Yohanes 17 pasal 17 nomor yang 3 itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Di sini kalimat ini sudah jelas sebenarnya bahwa Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan itu sendiri, seperti itu ya. Bahkan kalau Pak Rudi ini mau membaca dalam 1 Timotius 2 pasal 2 nomor 5 itu sudah jelas ya, Yesus ini sebenarnya hanya penyampai pesan, hanya penyampai firman, hanya penyampai gitu loh, menyampaikan pesan dari Tuhan. Itu menurut Bibelnya Pak Rudi sendiri gitu loh. Tetapi kenapa anehnya masih Pak Rudi ini masih menganggap Yesus sebagai Tuhan, padahal itu bukan ajaran Yesus, bukan diajarkan oleh Yesus gitu loh. Bahkan di dalam Yohanes 11 itu mulai dari nomor 41 sampai 44 itu, di situ dikatakan bahwa Yesus membangkitkan Lazarus itu dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Kalau di dalam Islam disebut biidnillah, seperti itulah, dengan izin Allah. Ini yang dilakukan oleh Yesus dengan izin Allah. Tetapi kenapa masih mengatakan atau masih menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya kedangkalan logika yang tidak memahami apa yang diajarkan oleh Yesus seperti itu. Bahkan Yesus ketika berdoa itu mengadahkan tangan dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu punya Tuhan gitu loh. Nah gini, seandainya Yesus ini memang benar-benar Tuhan, misalkan gini, seandainya Yesus ini benar-benar Tuhan, otomatis orang pertama kali yang menyembah Yesus pasti ibunya. Pasti ibunya. Kenapa? Karena malaikat ini selalu datang kepada ibunya gitu loh, memberitahukan, menginformasikan tentang siapa anak yang dikandungnya gitu. Otomatis ini adalah ibunya yang menyembah pertama kali. Nah, anehnya di sini Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, ibunya pun tidak pernah menyembah gitu loh. Menyembah Yesus tidak pernah gitu loh. Ini kan aneh sebenarnya. Kok tiba-tiba setelah ratusan tahun Yesus tiba-tiba dianggap sebagai Tuhan. Ini kan aneh gitu loh. Bahkan Yesus ini berpesan. Yesus itu berpesan juga, berkata begini ya. Di dalam Yohanes pasal 20 nomor yang 17 ini berkata, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ini menunjukkan bahwa Yesus di sini punya Tuhan gitu loh. Bukan Yesus sendiri yang Tuhan, tapi ini menunjukkan bahwa Yesus punya Tuhan, seperti itu. Bahkan di dalam Matius pasal 18 nomor yang ke-19 itu dikatakan doa itu dikabulkan Allah, dikabulkan Tuhan. Jadi Allah yang mengabulkan doa gitu loh. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Banyak sekali ya sebenarnya yang
bukti-bukti bahwa di dalam Bible itu sendiri Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Yesus itu punya Tuhan itu banyak sekali di dalam dinyatakan di dalam kitab sucinya mereka sendiri gitu, seperti itu. Bahkan di dalam Matius 4 itu Matius 4 ya. Matius pasal 4 nomor yang 10 itu dikatakan begini. Yesus mengatakan begini, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini jelas ini bahwa Yesus menyuruh siapapun itu harus menyembah Allah. Bukan malah Kristen sekonyong-konyong menyembah Yesus, tidak. Yesus mengajarkan bahwa agar supaya menyembah Allah seperti itu, bukan menyembah Yesus, bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa yang tidak diajarkan oleh Yesus kenapa diimani gitu loh. Seharusnya kembali kepada ajaran Yesus. Kalau Yesus mengatakan Tuhan itu Allah, ya ikuti Tuhan itu Allah gitu loh. Jadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan gitu loh. Artinya ketika Pak Rudi ini menuhankan Yesus, maka itu namanya berlebihan seperti itu. Mungkin itu ya saja yang bisa saya sampaikan, karena dalam dialog ini Pak Rudi ini memang inginnya inginnya mendiskreditkan Pak dan Ce gitu loh. Artinya dalam pandangan saya ini ya, kalau salah mohon maaf, tapi seakan-akan Pak Rudi ini tidak terima kalau Pak dan Ce seorang pendeta yang sangat terkenal, dia menjadi seorang mualaf gitu loh. Nah, Pak Rudi ini seakan-akan tidak pendeta Rudi ini seakan-akan tidak terima gitu loh. Seperti itulah. Yuk kita saksikan bagaimana pengakuan Pak Dance ini gitu loh. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Baik. Betul. Yesus atau Isa Masih adalah oknum yang spesial. Roh Allah di dalam dia. Bahkan juga dalam Al-Quran dia disebut Rohullah Kalimatahu. Dia adalah roh dan firman-Nya Allah. Karena dia adalah nabi. Dan kenapa dia disebut juru selamat? Penyelamat di dalam kenabian khusus. Berumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan Adalah roh Allah yang ditaruh di dalam Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Sesudah dia dibaptis, lalu roh merpati menyertai dia. Dan roh Allah itu menyertai dia sampai dia pergi ke surga, naik ke surga. Roh Kristus juga masih tetap dikuasai oleh roh Allah. Berdasarkan Kolose 3 ayat 3, kita di dalam kekristenan, manusia lama dalam hati kita berada dalam manusia roh. Dan manusia roh itu di dalam Kristus. Dan Kristus itu di dalam Allah. Jadi Kristus adalah Tuhan dan Nabi. Tuhan bukan Tuhan. Memiliki otoritas Allah itu sendiri. Yesus bernubuat begini. Sebelum Abraham, aku telah ada. Aku yang awal dan yang akhir. Akulah di kembali yang baik. Yang berbicara itu bukan kemanusiaan Nabi Isa atau Yesus Kristus, tetapi roh Allah yang berbicara itu. Karena dia nabi, disebut nabi berdasarkan Ibrani 1 ayat 1. Allah berbicara kepada umatnya perantara lewat nabi. Allah berbicara kepada bangsa Israel, kepada rasul-rasulnya lewat roh kudus. Roh kudus ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kesimpulannya, Yesus itu adalah ciptaan yang utama berdasarkan
dikuasai oleh Allah disebut Tuhan, tidak. Ya, kita kembali ke pengertian yang benar. Yesus bukan Tuhan tapi Tuhan. Bukan berarti meremehkan Yesus. Kata Tuhan itu ada ungkapan pengertian dia adalah pemerintah, karena Roh Allah di dalam Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan Yesus dia ada utusan Allah SWT. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan. Ini bukan peremehan ini, tetapi mengangkat supaya dia itu dikenal sebagai pemerintah di dalam dia. Nah, saya ingin menerangkan etimologi daripada kata Tuhan. Kata Tuhan itu adalah berasal dari Sanskerta. Anda bisa riset di Google. Tun dengan yang. Tun dan yang ini adalah, ini ada pengertian sesembahan. Itu berasal dari Sanskerta. Lalu kita kembali pada Ulangan pasal 6 ayat 4. Ingatlah Israel, Tuhanmu hanya satu. Jadi kata satu itu adalah ehad, bahasa Ibrani. Ehad, dia itu kesatuan. Jadi kalau kita mayung ehad, Senin, Selasa dan seterusnya. Jadi itu tidak ada kesatuan, tetap satu. Ya, untuk sementara begitu tuh. Nanti saya sambung. Oke. Nah, begitulah apa yang disampaikan oleh pendeta yang mualaf ini, karena pendeta ini baru aja menjadi seorang muslim, tentu menjelaskan masih ada campur-campur kekristenannya ya. Di dalam penjelasan pendeta ini masih campur-campur Kristen, campur-campur Islam seperti itu, karena memang mereka memang seorang pendeta dan belum menguasai tentang Islam, belum begitu banyak belajar tentang Islam. Ya, mudah-mudahan pendeta dan mantan pendeta ini segera belajar tentang Islam dan seterusnya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan selalu istiqomah seperti itu aja ya di dalam keislamannya. Nah, dukung terus channel ini, mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung dicatat sebagai orang yang mendukung dalam channel-channel dakwah, didukung dalam dakwah seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua, Anda dan saya, itu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, juga diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah, dan akan berkumpul dengan dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.